Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka aja ya. Oke, Mbak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, Ibu Woro yang saya hormati selaku pembicara pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat tentunya, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah karunia yang lebih lagi ya, sehat walafiat apalagi di masa pandemi sekarang ini. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam. Oh ya. Marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang tetap mencintai beliau hingga akhir hayatnya. Dan semoga kita semua yang berada di majelis ini termasuk orang-orang yang diberikan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah bersama agar forum kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di forum kajian Keputrian KPP Pekalongan dan sekitarnya. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah hadir Bu Woro yang akan mengisi tentang persiapan kita ya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Mari kita bersama berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Untuk lebih mempertajam persiapan kita menuju bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan kita lebih bisa mempersiapkan mental kita gitu ya, fisik maupun ma'al kita juga gitu ya. Mari kita bersama menyimak yang akan disampaikan oleh Ibu Woro. Kepada Ibu Woro, kami persilakan. Oh, maaf sebentar, sebelum kajiannya saya hampir terlupa. Sebelumnya kita baca tilawah dulu, insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Bita ya. Silakan Mbak Bita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi من قبل أن يأتي يوم لا
Masih di emot ya. Suaranya hilang. Di mute kan, di mute. Iya, di mute kayaknya nih. Ya. Mungkin ini di mute Mohon sama maaf, hostnya. koneksinya kayaknya. Saya ulangi ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan dan rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan Allah sangat mengingkari nikmat Allah. Shadaqallahul azim. ya, terima kasih Mbak Bita yang sudah membacakan tilawahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari tilawah yang dibacakan oleh Mbak Bita tadi. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti kepada Bu Woro ya selaku pembicara kita. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nih, Bu nggih? Terdengar, Bu. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya bagi Allah yang memberikan banyak kesempatan kepada kita, sekalipun sekali lagi Allah juga berkenan memberikan wabah ini. Semoga sebagai orang-orang yang beriman kita selalu bisa mencari hikmah, selalu bisa mencari kebaikan dari apa-apa yang menjadi ketentuan Allah.
ini senantiasa harus kita dengung-dengungkan dan ingatkan, karena sampai sekarang kita belum tahu apakah pandemi ini akan berakhir. Sekalipun kemudian di awal dan kemudian beberapa bulan yang lalu sudah hampir 1 tahun ya, tepatnya kalau seingat saya itu di Semarang 16 Maret ya, 16 Maret sudah mulai lockdown dan apalah istilahnya ya, itu dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan bisa jadi kejenuhan dan kebosanan menghadapi wabah ini serta beberapa perasaan-perasaan lain terus menghinggapi kita. Kadang-kadang saya berpikir ini ibaratkan seperti para sahabat yang sedang berperang gitu ya, yang kita tidak tahu kapan akhir dari perang itu. Sehingga memang kita harus tidak saja menjaga stamina tubuh ya secara fisik, tetapi juga stamina jiwa. Oleh karena ini yang selalu saya ingatkan pada diri saya maupun ibu-ibu sekalian, karena kadang-kadang terjadi kejenuhan yang luar biasa ya. Kadang-kadang saya juga kalau harus sharing di Zoom ini kadang-kadang kesel gitu ya. Yang dulunya sore malam sudah nggak ada acara gitu ya, sudah bersama keluarga, tapi begitu ada pandemi justru malah kita ditantang oleh Allah, diberikan amanah, malam pun tetap harus jalan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini ditambah lagi dengan beberapa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. Bagaimana kita mengkondisikan keluarga kita agar tetap dalam kondisi kebaikan, ya sekalipun pandemi. Oleh karena itu, sikap yang pertama yang harus kita lakukan, yang selalu saya ingatkan adalah keridhaan kita. Dan kemudian berusaha mencari hikmah-hikmah yang apa yang akan terjadi. Dan kemudian berusaha untuk menjalani hikmah itu sampai kemudian kita menemukan satu pengokohan jiwa. Agar pandemi ini adalah sesuatu yang memang baik untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kutuah kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah beliau. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi Ramadan kali ini kita juga masih akan berada di masa pandemi. Sekalipun masih beberapa hari ke depan ya, masih ada 2 bulan ataupun mungkin tidak ada ya 2 bulan. Tetapi paling tidak antisipasi bagaimana kita menjalani bulan Ramadan tentunya harusnya lebih mahir ya. Kalau yang tahun kemarin kita mungkin agak tergagap-gagap gitu ya. Karena Ramadan yang biasanya kita melakukan tarawih bersama dan sebagainya, kemudian beraktivitas amaliyah yang luar biasa banyaknya, sekarang kita harus agak membatasi. Oleh karena itu, bagaimana agar nilai Ramadan kita ke depan ini jauh lebih baik pada nilai Ramadan kita yang lalu-lalu, termasuk yang masa pandemi berawal itu, ini menjadi satu pemikiran dan tantangan buat kita. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah disampaikan doa yang sangat disunahkan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, boleh ya, wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, barokahkanlah kehidupan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami di bulan Ramadan. Paling tidak ketika kita sudah mulai bulan Rajab ini berdoa dengan itu, maka kita berharap kehidupan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu penuh dengan keberkahan. Arti keberkahan yang sering saya sampaikan, mungkin ini terkesan diulang-ulang, tapi memang begitulah adanya. Karena yang namanya pengajian itu ya intinya mengingatke gitu ya. Sebetulnya materi apapun panjenengan semuanya sudah paham, tapi mengingatkan kembali keberkahan itu
itu adalah sesuatu yang sebenarnya kecil atau standar, tetapi kemanfaatannya, tetapi kemuliaannya, tetapi keberdayaannya itu besar. Ya, kalau kemudian kita berdoa kepada Allah agar bulan Rajab kita itu barokah, maka kita sangat berharap ya bahwa bulan Rajab kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sama-sama kita diberikan waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah berdoa kepada Allah untuk diberikan kebarokahan, maka dia bisa ini. Ya banyak di antara kita itu sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam gitu. Toh kadang-kadang setelah kita malam hari mau tidur, kita mengevaluasi diri kok ternyata tidak banyak kebaikan yang saya lakukan. Sehingga di awal itu kita mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan pada kehidupan kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian wabalikna diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Karena kita juga tidak tahu apakah nanti kita akan bisa menggapai bulan Ramadan itu. Umur kita tidak tahu, Ibu. Usia itu sangat misteri gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau sudah dengar berita-berita yang berita-berita yang berkenaan dengan kehidupan kematian tuh kok mesti deg-degan gitu ya. Karena kemudian kita berusaha untuk kira-kira aku siap apa ora ya untuk menggapai untuk kematian itu, karena memang kehidupan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu tidak memandang dia muda, dia tua, dia sakit, dia sehat, kemudian di mana dia berada. Yang pasti Allah akan memanggil kita, kemudian yang kedua berada pada titik di mana kita mencintai segala sesuatunya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi doa yang harus kita terus panjatkan, tidak hanya sekedar ketika ba'da sholat ya, tetapi kita sering-sering saja untuk melantunkan doa itu, dan itu merupakan salah satu upaya awal buat kita untuk senantiasa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang oleh kaum muslimin itu disambut sukacita, disambut bahagia, harusnya. Dan saya berharap kita semuanya juga akan merasakan kebahagiaan ketika kita menyambut bulan Ramadan. Oh iya, ibu-ibu nyun sewu, saya ini kan kalau nggak salah jadi host ya, jadi saya harus menerima menerima yang masuk, jadi saya nggak terlalu konsentrasi. Ini kayaknya ada 2 orang yang tidak bisa masuk. Kayaknya tadi saya sudah memasukkan 2 atau 3 tadi saya lupa. Sehingga nyun sewu bisa dirubah untuk yang adminnya, jangan ke saya ya nyun sewu. Karena saya kadang-kadang ketika muncul harus ngeklik gitu terus. Karena saya itu otaknya itu linear ya, jadi tidak bisa agak bercabang gitu. Nyun sewu. Oke, saya lanjutkan ya. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu indikasi keimanan kita yang pertama ketika menyambut bulan Ramadan itu adalah kebahagiaan. Sukacita. Nah, kenapa kok ini merupakan sebuah indikasi ketakwaan kita? Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahu fa innaha min taqwal qulub. Allah menyampaikan kepada siap kita, zalika, dan mereka itulah wa may yu'azzim. Jadi barang siapa yang mengagungkan sya'airallah, ya sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Jadi kalau kita bisa menyambut gitu ya, menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, maka sesungguhnya kita itu salah satu indikasi ketakwaan kita. Ya. Maka kita upayakan. Nah, kebahagiaan yang kita rasakan itu
bukan kebahagiaan seperti anak-anak kecil ya Bu ya. Yang ketika bulan Ramadan itu anak-anak saya itu paling senang gitu ya kalau bulan Ramadan karena bisa dolan nangguni masjid gitu ya. Bengi itu dolan karena kalau bengi biasanya kan di rumah gitu ya, belajar gitu ya. Nggak boleh main, tapi kalau Ramadan itu main boleh, jadi seneng gitu kalau bulan Ramadan gitu. Bisa ngobrol sama teman-temannya di masjid, bisa tilawah gitu ya. Meskipun saat ini bukan persoalan tilawahnya, tapi kumpul teman-temannya itu loh yang membahagiakan walaupun itu diperbolehkan ya. Bukan seperti anak muda yang kalau bulan Ramadan itu senang karena bisa ngabuburit terus berduaan dengan pacarnya gitu ya. Bukan begitu yang dimaksud dengan kebahagiaan yang kita yang kita rasakan saat ini. Tapi ada kebahagiaan di mana kita akan merasakan satu momentum yang oleh para ulama pun gitu ya sangat diperhatikan. Para ulama itu banyak yang gitu ya melakukan mengisi bulan Ramadan itu dengan menyetop semua aktivitas di luar ibadah ya. Karena misalnya Imam Syafi'i gitu ya ketika ditanya kenapa engkau tidak melakukan kajian gitu ya ketika bulan Ramadan, iya karena aku ingin beristirahat untuk mengisi kembali energi-energi positif di bulan Ramadan. Jadi beliau selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ya, saya berharap kemudian kita pun gitu ya ada satu momentum yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu tidak seperti anggapan kita seperti bulan-bulan yang lain, ya padha wae sini yang ngono kuwi lah. Ya berlalu begitu saja. Ya, tidak, tetapi kita harus menjadikan bulan Ramadan itu sebagai sebuah momentum yang kemudian mengisi energi positif buat kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dan waktunya bulan Ramadan itu nggak lama, Ibu. Banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa gagal ketika di akhir bulan Ramadan, ketika dia membuka buku catatannya sendiri, itu ternyata tidak banyak yang bisa dia lakukan. Ya ini kan eman-eman banget gitu ya. Maka saya termasuk bersyukur, berterima kasih kepada Bu Iin dan teman-teman sekalian yang kemudian mengingatkan kembali kepada saya. Ya, walaupun beberapa pekan yang lalu saya sudah mencoba untuk terus belajar kembali tentang apa arti itu Ramadan. Agar kemudian roh Ramadan itu sampai kepada kita mulai sekarang. Ya, agar semangat kita tuh terus kemudian sampai kita melakukan nanti balik Ramadan. Nah, Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kebahagiaan kita itu bukan kebahagiaan seperti anak kecil, bukan seperti anak remaja gitu ya. Tapi kebahagiaan kita itu karena memang kita sedang mendapati satu momentum yang nantinya akan banyak memberikan kemanfaatan kepada kita. Nanti sedikit saya sampaikan walaupun tidak nanti lebih kepada bagaimana kita menjadikan Ramadan itu optimal ya nanti di bab yang sesi yang kedua ya. Saya bersama cuma kali ini saya sampaikan dulu agar kita menyambut bulan Ramadan itu kita harus bahagia dulu gitu loh Bu, karena itu merupakan landasan dasar ya karena kita akan menjalani kehidupan bulan Ramadan 1 bulan. Ya, dan 1 bulan itu nggak lama Ibu, benar 1 bulan itu nggak lama. Bahkan terhitung dalam hadis ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Dan itu sangat-sangat singkat sekali. Bahkan tanpa terasa, saya khawatir kita termasuk orang-orang yang kemudian tadi yang saya sampaikan, tiba-tiba di akhir kita nggak punya apa-apa. Ikirak maksimal gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi satu introspeksi buat kita. Nah kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan sukacita? Karena memang Ramadan itu adalah Ramadan itu adalah bulan penggugur dosa. Ya Allah, kalau kita mengingat dosa itu Bu, ya Allah, banyak sekali dosa yang kita lakukan ya tanpa sengaja. Dengan kata-kata kita, dengan gestur kita, dengan hal-hal yang tanpa kita sengaja. Maka di bulan inilah kemudian Allah meluluh lantahkan dosa-dosa kita. Gitu ya. Jadi kita berharap bahwa di bulan Ramadan ketika kita optimal maka kita akan kebersih gitu ya. Saya itu kadang-kadang mikir ya Allah dosaku sama suami, sama anak-anak yang suka menuntut anak-anak harus begini gitu ya.
kemudian dengan rekan kerja dan sebagainya, itu ada rasa hati yang iri, dengki, hasad, dan kalau kita hitung itu, kita tidak akan pernah bisa menghitung dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kesempatan bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Allah memberikan janji kepada kita untuk sebagai sebuah penggugur dosa. Dan ini seolah hadisnya sangat banyak ya. Kalau Ramadan itu akan menggugurkan dosa dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Kalau hari Jumat ya cuma satu dengan Jumat yang lain. Maka momentum-momentum ini yang memang harus kita manfaatkan. Ya, walaupun kemudian cara berpikirnya jangan walik-walik ya. Kenapa saya sering balik-balik ibu-ibu tuh misalnya infak gitu ya. Infak itu nerak hari Jumat tuh nggak kerso. Pinginnya hari Jumat. Walaupun memang hari Jumat itu dimuliakan untuk bersedekah. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak butuh infak dan sedekah tempat yang di waktu yang lain. Karena saya ketika bicara soal sedekah itu ibu-ibu itu kalau tempat saya, Bu, ayo Bu, ini ada orang yang nggak bisa makan nih gitu. Engko ibu ngenteni hari Jumat ben maksih jum sekalian loh. Lah wong ngeleh saiki kok bilang ngeleh saiki kok ndak ngenteni dino Jumat, saya bilang begitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita begitu, ibu-ibu tuh kadang-kadang ngenteni dino Jumat. Bahkan kadang-kadang menyerahkan ke kami panitia maksi jum itu dino Jumat bayangke. Nah, saya bilang, "Terus aku masake kapan, Bu?" Gitu. Ya ditalangi sik to Bu gitu. Kadang-kadang kita kadang-kadang ya Allah, saking memang Allah memberikan momentum itu boleh sih sebenarnya, tetapi persoalannya ada pada skala prioritas, kepada fikih awaliyat, ada pada fikih kekinian, ada fikih kedisinian. Nah, itu harus dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar kemudian mempertimbangkan momentum. Nah, kembali persoalan. Ini hanya sedikit saya menyampaikan karena kadang-kadang kita ibu-ibu ini dino Jumat kan infak ada ngenteni dino Jumat itu kan ya rada repot ya. Padahal butuhnya sekarang gitu ya. Nah, itu ternyata banyak ibu-ibu tempat kami itu yang seperti itu. Nah, kembali ke persoalan. Jadi yang pertama tadi supaya kita tuh bahagia gitu loh. Udah mendatangi bulan Ramadan itu kalau kita sampai sekarang itu belum merasa bahagia, kita sekarang mencari alasan untuk membahagiakan diri gitu loh, intinya gitu. Ya, yang pertama tadi, bahwa di bulan Ramadan adalah momentum untuk menggugurkan dosa. Kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan itu adalah, ya Allah, bulan Ramadan itu bulan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digerakkan seluruh kebaikan yang ada pada manusia. Ya, ini sebenarnya satu hadis ya, satu cukup panjang. Bulan di mana dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan-setan dibelenggu, ya. Dan berserulah malaikat kepada manusia, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai sambutlah kebaikan ini, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Nah, maka kalau kita bisa merasakan bulan Ramadan itu tanpa terasa gitu ya, makomnya gitu, kita itu selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah, kira-kira momen semacam itu didapat nggak di luar bulan Ramadan? Enggak kan? Nah, itu. Ya, jadi kita ya Allah, yang mesti gitu kan kita naik bulan Ramadan, aku meh kayak gini. Aku meh ngene, aku meh ngene, aku meh ngene. Itu saya, Bu. Saya kira-kira gitu, makanya kata kalau saya diskusi tadi aja baru sama suami, kamu kalau baru ngomong gitu berarti sekarang kita piye caranya ya kita, piye Mas, saya bilang piye caranya supaya besok itu kita ringan melakukan gitu ya. Ya, kalau kita ibu-ibu misalnya jarang puasa ki abot loh Bu, bener Bu. Ya, puasa itu abot tuh ibu-ibu karena pekerjaannya akhirnya bapak-bapak mah gampang gitu ya. Nah, itu kita mulai latihan supaya besok tuh ringan. Opo-opo itu tidak ada banyak hambatan. Ya, berarti kita harus latihan sekarang nih kata suami saya gitu ya. Apalagi nih yang kita latihkan nih biar kemudian kita terbiasa gitu ya. Nah, insya Allah kita nanti akan berusaha untuk ke sana. Waktu kalau bulan Ramadan, karena apa? Bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan seluruh kebaikan kita. Ya, ini kan semangat banget ya. Oh, yes, aku meiki, aku meiki gitu kan. Ya kita sekarang Rajab dan Sya'ban itu sebagai ajang latihan. Ya, kalau bahasane tanaman ya, sekarang ibu suka pada nanam kan. Kalau Rajab itu menanam. Ya nanam sih, latihan sih, terus nanti Sya'ban itu mulai
menyuburkan, mulai gede, terus menyemainya gitu ya. Dan nanti di bulan Ramadan kita memanennya. Memanen apa? Memanen kebiasaan baik kita. Memanen kebiasaan baik kita untuk lomba jihad sprint. Lomba jihad sprint. Saya mengibaratkan Ramadan itu sprint. Ya, jalannya itu kalau bisa itu ya maraton, jadi pelan-pelan tapi terus di akhir itu di puncak itu di 10 hari terakhir kita maksimalkan. Dan itu kalau kita nggak pakai pemanasan di bulan Rajab, aduh Bu, nggak mungkin kita akan sampai itu. Usia kita, mungkin kalau Mbak Opi masih muda ya. Kalau saya itu udah 45 lebih ya Bu. Ya, jadi ya rodok menggeh-menggeh sidik gitu ya. Nah, maka kalau kita perlu mulai sekarang menjaga stamina dan kita butuh latihan itu, ya. Maka kita harus membahagiakan diri untuk itu. Nah, dan yang ketiga agar kita bahagia di bulan Ramadan adalah bahwa ya Allah bulan Ramadan itu adalah bulan ukhuwah. Ya, kita tuh jadi orang yang pemurah, kita jadi orang yang dermawan. Apa-apa itu gampang loh Bu bulan Ramadan itu Bu. Sing pelit wae gampang kok Bu, apalagi sing ora pelit gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kalau ngamati gitu ya. Ramadan kuwi wong sing pelit wae apikane polo. Ya karena bulan Ramadan itu, Masya Allah itu ya, itu membuat kita jadi bahagia. Kok ternyata bulan Ramadan gampang ya. Ya, kita kemudian keluarga kita yang dulunya mungkin kalau pagi belum sempat sarapan bareng, kalau Ramadan kita sahur bareng, buka bareng, apalagi pandemi ya Allah, orang nangan dindi ya. Jadi membahagiakan, bayangan saya indah sekali nih mesti nih. Saya gitu ya, wah indah banget Ramadan. Aku jenis nangek ke anak-anak, kemudian masak bareng di anak wedok gitu ya. Nanti seneng banget pokoknya ya. Itu yang kemudian membahagiakan kita. Ya. Nah, itu yang kemudian akhirnya bisa menghasilkan hal-hal yang bersemangat untuk melakukan menyambut bulan Ramadan. Nah, kunci sukses Ramadan ya, masuk ke sesi yang kedua. Yang pertama adalah ayatnya sudah jelas. Insya Allah ibu-ibu hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, memang di situ Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa dalam beberapa hari yang tertentu. Kalau penggalan ayat yang depan, Ibu sudah paham. Ya, nah ini penggalan yang terakhir ini, Quran surat ayat Al-Baqarah 184 ini Bu ya. Itu ada kalimat dalam beberapa hari yang tertentu. Ini yang ingin memberikan satu kunci dari kesuksesan kita. Kenapa kunci? Karena kalau kita mengingat ini, tadi yang saya katakan di awal sampai 2 kali, bahwa bulan Ramadan itu enggak lama Ibu. Waktunya hanya kurang lebih 29 sampai 30 hari. Ya. Dan ini memang sangat terbatas, pengennya bahkan para sahabat itu pengennya seluruh bulan itu bulan Ramadan agar kesempatan kita beramal itu lebih banyak, semangat untuk melakukan kebaikan besar, kemudian semangat untuk berukhuwah, semangat untuk bersedekah itu banyak besar gitu, sampai-sampai para sahabat mengatakan begitu. Oleh karena itu memang ujian bagi orang-orang yang beriman, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang hanya bisa memanfaatkan 29 sampai 30 hari ini saja. Ya, untuk menjalankannya. Nah, bagaimana agar kemudian kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini ya? Yaitu pertama adalah menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Ya. Menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Nah, ini kan kalau kita misalnya apapun yang terjadi, apapun peristiwa itu, ketika kita itu mempunyai hikmah gitu ya Bu ya, itu kan rasanya kita jadi orang yang sangat mudah ya Bu melakukan kebaikan. Misalnya nih, kalau misalnya nanti kita itu dengan bekerja keras di kantor, kita itkon, kita profesional gitu ya, kita usah mikir duit lah, duit itu sudah menjadi sunatullah. Ya, nek dewe bekerja ya mesti untuk duit isang di nang kono nang
bentuk apapun ini mesti ngono. Tapi bagaimana kemudian agar Allah tuh mencintai kita. Ya, kita bekerja untuk Allah, kita dicintai oleh Allah. Orang kalau udah dicintai oleh Allah itu, Bu, waduh, saya pernah bahas ini juga ibu-ibu ya, biar nanti tahu 17 kemuliaan, salah satunya ada difakihkan kita di dalam beragama. Orang kalau difakihkan beragama itu, Bu, rungok ke pengajian apa itu semuanya mak jelep-jelep. Banyak kita itu di saat apalagi sekarang di yang namanya di YouTube itu banyak sekali kita yang namanya pengajian. Tapi kadang-kadang hati kita itu ora terkena gitu. Karena tadi kita tidak difakihkan oleh Allah dalam hal ini. Ya, maka orang-orang yang dicintai oleh Allah itu orang-orang yang difakihkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya. Wah, ini menurut saya luar biasa kemanfaatnya. Delok ke wong apa ngono ki gampang terpengaruh baiknya loh ya. Delok ke pengajian ini kok yo mudengan gitu ya. Memahami esensi hakikat gitu ya. Bukan sekedar memahami luarnya saja, tapi memahami hakikat. Masya Allah ini. Ini luar biasa, ini anugerah yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita mengetahui seperti itu kita jadi semangat gitu kan. Nah, kita harus mengetahui itu dalam kita melaksanakan bulan Ramadan, melakukan puasa Ramadan itu kita harus mengetahui hikmah dan manfaat puasa. Salah satunya Allah menjanjikan la'alakum tatakun. Ibu, yang namanya la'alakum tatakun itu orang yang bertakwa itu, Bu, dalam banyak dimensinya. Itu luar biasa. Ada orang yang mengatakan orang yang bertakwa itu orang yang bermanfaat bagi umat yang lain, bagi orang lain. Ya Allah, Bu, kalau kita sudah bertakwa itu, Bu, apapun yang kita punya itu bermanfaat, itu jalan Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena hebat. Ya, banyak orang yang punya harta banyak, tapi hartanya tidak bermanfaat untuk orang lain. Banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang yang punya anak, tapi anaknya tidak bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah min dzalik. Maka dengan bekal takwa ini, insya Allah harta kita, waktu kita, usia kita, anak kita, pasangan kita, diri kita akan Allah janjikan bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan, itu baru dia satu dimensi takwa. Satu kalau kayak gitu, ya Allah, ternyata ke Allah itu hadapan. Kita duwe iki ana wong sing teko membutuhke. Kita punya ilmu, ada orang yang membutuhkan. Kita punya anak, ada orang yang membutuhkan. Masya Allah, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Itu karena kita mempunyai ketakwaan. Dan bagaimana kita kemudian menggapai ketakwaan itu, yaitu dengan cara kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. La'alakum tatakun. Itu baru satu konsep takwa. Belum lagi takwa. Kalau pada umumnya ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertakwa itu mudah menjalankan kebaikan gitu ya, Bu ya. Kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, nanti lain banyak. Bayangkan saja, orang yang bertakwa itu akan Allah mudahkan begini loh, Bu. Kita tuh dimudahkan untuk beramal sholih. Kita diberikan jalan untuk melakukan kebaikan. Ibadah kok yo gampang. Bayangkan, takwa itu, Bu. Apalagi kemudian ditambah dengan kita menghindarkan, kalau kita mau masuk yang namanya setan itu, Bu, itu datangnya dari arah mana-mana. Menggoda kita, merayu kita. Kalau kita mau tahu tentang itu, silakan nanti dibaca kembali bagaimana hakikatul setan itu ketika peristiwa Nabi Adam alaihissalam. Sejak ada setan itu kan setelah ketika peristiwa Nabi Adam alaihissalam itu, bagaimana dia mengiming-imingi, wis dilarang ora entuk makan buah kuwi. Lah kok malah lho, kowe nek mangan buah iki to kowe akan jadi mulia. Engko akan jadi lah kok malah diwolak-walik iki lho. Wong ora entuk kok malah diwolak-walik dadi apik. Nah itu setan.
Dan di saat kita kemudian dikelilingi oleh setan-setan laknatullah itu, maka ketika takwa itu Allah memberikan jaminan kepada kita. Kita terhindar, bila kita mau ke sana diluruskan sama Allah. Bayangkan ya Allah, itu luar biasa. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Ya, makanya mari kita bersama-sama, monggo kita meraih Ramadan ini agar kemudian la'alakum tatakun itu sampai kepada kita. Enggak cuman itu, bau mulutnya orang yang berpuasa aja lebih wangi di sisi Allah kok. Ya, nah itu. Nah, kemudian yang kedua, Ibu-ibu sekalian, agar kita optimal ya di dalam sukses di dalam bulan Ramadan adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Nah, nanti monggo kita baca-baca kembali. Ya. Bahkan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda gitu, faqitun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Seorang yang faqih dalam ilmu agama itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Ibnu Majah, ya. Ini dua-duanya itu Ibnu Abbas dan Ibnu Majah itu dua perawi yang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keistimewaan ya. Saya kemarin bedah dua perawi ini, wah jauh lah. Masya Allah itu ya. Beliau berdua itu adalah orang-orang yang terpercaya dalam kehidupan dunia ini gitu ya. Nah, itu kata beliau, orang yang faqih atau ahli agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Nah, ini memberikan semangat kepada kita. Monggo kita buka-buka kembali gitu ya. Apa yang membatalkan, apa yang yang membuat kita lebih khusyuk untuk melaksanakan bulan Ramadan, membatalkan dan sebagainya. Kemudian bagaimana fikihnya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan ketika kita berpuasa. Itu ketoknya sepele, tapi itu menyempurnakan. Kita kadang-kadang sok lali gitu. Bahkan 1-2 sunnah yang sering dilupakan oleh manusia pada saat bulan Ramadan adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Oh, ini sepele nih, kalau saya menemui di ibu-ibu tempat saya itu, pengajian tempat saya itu, beliau tuh pernah nanya ke saya begini, Bu Woro, kalau misalnya saya itu mau sahur itu ba'da isya ngono piye Bu? Ben bengi ra usah tangi. Kadang-kadang saya juga lucu. Saya itu lucu-lucu ibu-ibu. Lah aku wegah ibu dadak tangi mengi barang gitu ya. Sisan ba'da isya terus sahur yo sisan ngono. Mengko bablas sampai subuh gitu ya. Lah itu kadang-kadang seperti itu. Padahal utamanya, bahkan saya kemarin menyemangati ibu-ibu ya, termasuk menyemangati saya sendiri. Istighfar yang paling utama tuh istighfar yang dilakukan pada saat sahur. Loh, piye to Bu? Nek biasanya istighfar kuwi menggugurkan hanya 1-2 2 dosa. Lah nek pas sahur itu menggugurkan ribuan dosa. Lebih itu Bu, saya bilang gitu. Oh ngono ya Bu ya. Wah, tapi aku dulu tuh pernah sampai ada ibu-ibu yang tempat saya itu ketika, Bu, aku nek bar sahur iki mesti turu Bu, kesel awakku Bu, ngantuk banget gitu. Sampai saya paksa itu. Saya paksa, wes to bunyi dengan sekarang begitu sahur, terus kemudian sholat ke masjid, aku mau tilawah, saya bilang gitu. Nanti bertahan terus. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah merasakan kenikmatannya itu. Ya, sekarang sudah nggak tidur lagi setelah sahur. Ya itu termasuk yang seperti itu dulu Bu. Kadang-kadang yang kita kadang-kadang suka lupa. Ya Pak, makanya dibaca-baca kembali monggo tentang fikih atau nanti bolehlah dikaji, silahkan nanti acara ini untuk bulan depan fikih Ramadan, karena kita penting sekali ini Bu. Kadang-kadang loh, kalau kayak kita tuh kadang-kadang moco ya untuk males-males sithik ngono ya. Jadi bolehlah, karena memang kita kadang-kadang suka modal telinga tok ya, paling senang dengan moco ya. Oke, yang ketiga gitu ya, agar kita sukses dalam Ramadan adalah menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya.
Nah, tidak sekedar berpuasa, tapi menjaga puasa kita untuk utuh. Ya, ada 2 cara yang berkaitan dengan itu. Yang pertama dengan menjalani sunnah-sunnah puasa. Nah, tadi kan kalau kita sudah tahu sunnah-sunnahnya Ramadan, kita jadi kemudian kita jadi mudeng kan akhirnya, karena ini dalam rangka apa? Menyempurnakan ibadah puasa kita. Dengan cara apa? Yang pertama dengan menjalankan sunnah-sunnah puasa. Ya, kemudian yang kedua dengan cara apa? Menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa Ramadan. Nah, ya, pertama menjalankan sunnah, kemudian yang kedua dengan menjauhi hal-hal yang mengurangi, bukan membatalkan ya, yang mengurangi. Dan membatalkan kita sudah tahu lah. Ya, tapi ini mengurangi pahala dari bulan puasa itu, puasa kita. Ya, nah ini 2 cara agar kita kemudian menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah menghiasi puasa kita itu dengan beragam amal yang disyariatkan. Ya, menghiasi puasa kita dengan beragam amal yang disyariatkan. Ya iyalah Bu, ini penting sekali. Kenapa? Lah satu ibadah amal solih kita di bulan Ramadan itu, hadis yang sahih itu, kalau sunnah akan dinilai sebagai ibadah wajib, kalau wajib akan dinilai 7.000 hingga 700.000. Wah, gitu. Kita kok hitung-hitungan toh Bu? Loh, enggak apa-apa, wong hadisnya hitung-hitungan kok. Hadisnya itu hitung-hitungan Bu, jadi enggak apa-apa. Ini biar kita itu menungso itu kan kalau kita moto hitung-hitungan itu kan seneng gitu kan. Kalau kita nanti akan dapat pahala besar lah, sebesar itu kita kadang-kadang bingung besar itu sepiro gitu loh. Kira-kira nek misalnya apalagi kayak kita orang-orang linier gitu ya. Lah kok nek misalnya aku butuh dinggo masuk surga butuh sakmene pahala, aku butuh piro kan begitu. Kalau saya sering mengatakan pahala dengan hitungan-hitungan itu ketika kita ngitung-ngitung waktu pasca kematian. Ya, pasca kematian kita di alam kubur itu berapa tahun, kemudian konversi dengan dunia itu berapa, kemudian di padang mahsyar itu berapa tahun, konversinya dengan dunia berapa, kemudian perjalanan penghisapan, kemudian perhitungan, terus di Siratal Mustaqim, itu kita butuh. Makanya kata orang itu, kata orang tua mbiyen, kita itu nang donya golek sangu. Hakikatnya golek sangu agar kita iso ngitung-ngitung nanti kira-kira bekalku cukup rak ya dinggo kehidupan setelah kematian, karena itulah sebenarnya hakikat dari kehidupan kita. Nah, kan hitung-hitungan Bu. Kan hitung-hitungan gitu. Walaupun kemudian ketika kemudian kita melakukan seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghitung dengan teliti dan tidak ada satupun kalkulator yang bisa menghitung kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini jadi monggo kita buat rencana apa saja dengan tadarus Quran. Ya, nanti ini kalau di tempat pengajian tempat ibu-ibu tempat saya itu tak gaya program. Ya, ini mereka sudah mulai kita programnya apa? Dulu seperti 10 hari terakhir tuh kita mengadakan program iktikaf di rumah tapi dibantu lewat grup WA Bu. Ya. Kita pertemankan, kita nanti saling mengingatkan, itu ada itu. Kemudian ada kajian-kajian lewat WA, biar ngono Zoom zaman awal-awal itu. Orang tapi waktu itu belum populer untuk ibu-ibu gitu ya, sehingga ya pakai WA saya akhirnya. Ya itu ternyata ibu-ibu bersemangat sekali, udah nagih terus itu loh. Mukoyam Quran, ibu-ibu ini besok bulan Maret akhir kami mengadakan Mukoyam Al-Quran untuk ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu yang mau ya monggo silahkan derek gitu ya. Buat WA aja, kita santai, targetnya juga santai, tapi kita jalani. Terus mempolakan kita, jadi kehidupan kita perlu dipolakan. Ya, asik banget itu Bu ya. Kemudian tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih di rumah tentunya kalau kita ya.
Saya tuh kalau kemarin yang tarawih tahun kemarin itu yang ngimami akhirnya. Jadi kemudian nambah hafalan lagi, kemudian Masya Allah itu indahnya luar biasa itu ya. Kemudian melakukan kebaikan, berbuka, mengirim buka kepada tetangga, itu kita targetkan itu. Kalau nggak gitu kita nggak direncanakan ya iso gitu ya. Kalau berjalan nggak bisa lah. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah mempertahankan dan menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Nah ini saya sih berharap nanti ada sistem lah ya yang diadakan oleh siapalah monggo gitu ya. Ini juga kami lakukan di ibu-ibu tempat saya itu, yang saya untuk caranya, karena itu juga nyemangati saya sendiri Bu untuk mempertahankan. Selalu mengingatkan hati-hati, karena memang seumur kita ini, apalagi kebetulan ibu-ibu tempat saya itu sepuh-sepuh Bu. Jadi nek wis mulai pertengahan ini rada kesel banget loh. Kesel banget gitu ya. Jadi kemudian ini yang harus saya sering bilang sama ibu-ibu, Nyun sewu, ini saya staminanya saya pertahankan pelan-pelan ya Bu ya. Jadi awal semangat di awal tok gitu ya, tilawah di awal sampai pirang-pirang juz sedino gitu ya. Nanti ketika di akhir-akhir bleret raisra, aduh eman-eman sekali itu. Ya itu kan kenyataan kita seperti itu. Kadang-kadang kita hanya di awal, padahal bulan Ramadan itu intisarinya ada di 10 hari terakhir. Lah ini kalau sampai bahkan pakai strategi, pada pertanyaan Bu, kalau misalnya saya haid gimana? Misalnya kalau ibu muda itu ya, haid gimana apa? Oh ini saya buat grup sendiri untuk mereka yang haid. Bu, biar optimal. Ngono ki hal ya aku ya mikir Bu. Itu melatih saya pribadi itu. Saya juga semangat untuk misalnya pas kebetulan saya haid misalnya gitu ya. Nah itu kan harus kita menyemangati bersama. Ya. Nah, kata Rasulullah, Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW itu masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menghidupkan malam, membangunkan istrinya, mengikat sarungnya, gitu ya, menahan semuanya, gitu. Ya, itu yang kemudian bisa menyemangati kita untuk sukses di dalam bulan Ramadan. Mungkin itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi tipsnya untuk 5 untuk sukses ya, langkah sukses untuk dalam bulan Ramadan. Nah, semoga ini bisa menyemangati ibu sekalian dan saya sendiri ya. Karena sejak bulan Rajab itu kita sudah mulai ancang-ancang orang bilang ya. Ancang-ancang untuk merencanakan bulan Ramadan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, gitu ya. Apalagi yang sudah punya putra gede-gede ngono iki nek ora di maksud saya mereka sebenarnya sudah paham gitu, tetapi harus dibersamai kalau saya bilang. Ya, kalau anak-anak yang kecil mungkin harus dilatih, tapi kalau anak-anak besar itu harus dibersamai. Ya. Itu yang memang ini sudah ada di otak saya ini. Sehingga kudu piye kebetulan karena anak-anak saya sudah SMP dan kuliah, jadi memang harus dibersamai. Nek ora ucul gitu loh ya. Ya, bukan apa-apa ya, kita mencoba untuk berikhtiar ke sana. Mungkin itu ibu sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bu Wora yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah tanya jawab kepada teman-teman sekalian, sampaikan raise hand atau ditulis di chatnya. Ya. Tapi mungkin sebaiknya raise hand aja ya biar kelihatan oleh host, nanti bisa di-unmute oleh host. Monggo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Woro. Saya Mbak. Oh iya, silakan Mbak Upi. Oke, terima kasih. Pangkling aku Mbak, iki sapa ditambah ayu iki. Ini Mbak mau bertanya, apakah ada amalan khusus yang diutamakan untuk dilakukan di bulan Rajab dan Sya'ban untuk mempersiapkan diri menghadapi istilahnya pemanasan kita untuk bulan Ramadan gitu. Ya. Ada nggak amalan khususnya yang diutamakan? Ya.
Kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini memang sering ditanya oleh ibu-ibu. Kalau di bulan Rajab itu memang hadis yang sahih gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu beliau menyampaikan begini. Jadi bulan Rajab itu kan ada yang mengatakan di tanggal 1 Rajab sampai 10 Rajab dan seterusnya itu ya, nanti dapat pahala ini gitu ya. Nah, ternyata ketika saya buka di beberapa, ini sudah lama sebenarnya menjadikan kajian kami gitu ya, itu tidak ada satupun hadis yang sahih gitu ya yang mengatakan keutamaan bulan Rajab gitu ya dalam hal misalnya ini puasa tanggal sekian akan mengampuni dosa berapa tahun, itu enggak ada. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Rajab itu memang berpuasalah kamu di bulan-bulan haram, bulan-bulan haram, dan Rajab itu termasuk salah satu bulan haram. Kata beliau seperti biasa atau di pertengahan sehari atau 3 hari. Nah, artinya itu hal-hal sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, cuman memang Rasulullah tadi berdoanya itu di sejak awal. Jadi amalan yang memang disunahkan Rasulullah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang disunahkan. Sedangkan yang lain adalah bagaimana kemudian kita mengkondisikan jiwa kita untuk mengingat kedatangan bulan Ramadan. Jadi nek misalnya kita itu mau ketemu sama suami yang LDR itu sudah dibisikan dulu jiwa kita, Bu. Oh nanti kalau saya gitu soalnya ya. Jadi kalau misalnya LDR sama suami ini cuma kondur ini aku kira-kira aku nanti pakai baju apa, terus nanti aku dandani piye, ngono kita tak pikir, Bu, lho piye to aku gitu ya. Terus nanti aku mau ngomong apa ya gitu, apa yang masa apa itu saya pertimbangkan itu ya, termasuk ketika bulan Ramadan datang gitu ya. Kita mempersiapkan jiwa kita yang kemudian kita kita kembali lagi membaca tilawah tentang Ramadan, kita membaca tadi fikih Ramadan itu. Ya, itu yang berkenaan dengan bulan Rajab. Nah, kalau bulan Sya'ban memang Rasulullah SAW menyampaikan itu memenuhinya dengan berpuasa. Bahkan ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah cabangnya Ramadan. Ya, bahkan Rasulullah itu memenuhi seluruh bulan Sya'ban itu dengan berpuasa kecuali di bilangan terakhir, kata beliau. Ya, kecuali di bilangan terakhir. Ya kenapa ben ono bedane antara Sya'ban dan Ramadan gitu. Ya, jadi biasanya dimakruhkan untuk berpuasa di akhir bulan Sya'ban. Nah, agar beda dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lain tentunya gitu ya, menambah kita sedekah kita latih gitu kan bulan. Jadi yang namanya cabang Sya'ban ya semua aktivitasnya hampir kayak cabangnya Ramadan itu aktivitasnya kayak Ramadan gitu loh, Bu. Ya, jadi puasanya ditambah, sedekahnya ditambah, tilawahnya ditambah, qiyamul lailnya ditambah gitu. Ya, istighfarnya ditambah gitu ya. Itu kalau pemahaman saya yang kemarin saya baca di awal-awal itu memang seperti itu. Bahwa bisawab. Termasuk di dalamnya olahraga gitu ya. Karena usia kayak saya itu memang harus olahraga, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, agar kemudian stamina badan kita nanti bisa bertahan ya, bertahan. Termasuk kalau saya sendiri sampai membuat membuat menu makanan ya, karena memang saya hidup bersama kedua orang tua saya sehingga makanannya harus dijaga supaya tidak sesuatu yang membuat lemah ya. Karena kan ada makanan-makanan yang membuat lemah ketika berpuasa, Bu. Nah, ini perlu dibuat menu. Kalau saya tak buat menu itu, Bu, mumpung waktunya ada gitu. Kalau Rajab kan masih longgar. Kita buat menunya itu supaya nanti badan kita ketika bulan Ramadan tuh enak gitu loh. Ya, bisa dijalankan. Itu menurut saya usaha bumi ya. Kalau usaha langit ya kita langitkan doa, kita sedekahkan.
Wallahu a'lam bishawab. Mbak Siti masih di mute. Ada ya? Ya, terima kasih. Monggo silakan ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Maaf, suara saya terdengar nggak ya? Jelas nggak? Terdengar jelas. Dengar ya? Jelas, Karena Mbak. suaranya dari sini kecil banget. Terdengar jelas. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan Ibu Ustadzah Woro tadi. Yang pertama adalah bahwa kita hari ini ya sekarang sudah memasuki bulan suci, bulan Rajab ya, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana di bulan Rajab itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Terus yang berikutnya menghindari maksiat di bulan Rajab. Kenapa? Karena ketika kita beribadah di bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sementara ketika kita berbuat maksiat juga sama dilipat gandakan oleh Allah. Makanya perbanyak ibadah, hindari maksiat. Terus juga berdoa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk persiapan Ramadan selama di bulan Rajab ini dibagi menjadi Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Di bulan Rajab kita diingatkan untuk menanam amal agar di bulan Sya'ban kita bisa memelihara amal tersebut, dan ketika di bulan Ramadan kita tinggal memanen amal-amal tersebut. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya adalah kita diingatkan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bulan suci Ramadan, menghayati hikmah, dan mengetahui fikih-fikih puasanya, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan, apa-apa yang menjadi amalan terbaik di bulan Ramadan nanti. Lalu menghiasi Ramadan dengan berbagai amal yang disyariatkan. Yang berikutnya mempertahankan dan istiqomah beramal hingga akhir Ramadan. Semoga tujuan dari Ramadan nanti ya, ketika kita sudah melaksanakan amal-amal tadi, maka kita menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang selalu bersyukur, menjadi insan yang selalu memperoleh kebenaran, dan menjadi orang-orang yang beruntung di akhir bulan suci Ramadan nanti. Itu saja barangkali yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Ustadzah Woro. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menanam amal ya, sehingga di bulan Ramadan nanti kita bisa langsung memanen amal-amal tadi. Selanjutnya adalah doa penutup. Kami mohon kepada Ustadzah Woro untuk menyampaikan doa penutupnya. Silakan, Bu. Monggo kita tundukkan kepala, semoga Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi rasulah. Allahumma aghni bil ilmi wa zini bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah kepada Ibu Diah Woro yang telah menyampaikan materinya, juga kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di majelis keputrian kita hari ini. Mudah-mudahan
Allah berikan keberkahan bagi kita semua dan berikan kekuatan untuk bisa terus beramal soleh hingga akhir hayat kita. Marilah kita tutup kaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lagi. Terima kasih Bu Woro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tutup ya Bu Indah.